Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa a'in bi rahmatik. Naskah dari kitab ini Ar-Raddu 'alal Jahmiyah sampai kepada kita di masa sekarang ini dari jalurnya Abul Makarim Abdul Azim Ibnu Abdul Latif Ibni Abi Nasr Asy-Syarabi Al-Asbahani, yang menulis dan menyalin kitab ini adalah murid dari Abul Makarim. Abul Makarim sendiri dilahirkan pada tahun 550 Hijriah di Asbahan, kemudian hijrah ke Baghdad. Berarti naskah kitab ini itu tertuliskan sampai kepada kita, sanad yang terakhir adalah sampai pada Abul Makarim tahun 550 Hijriah. Sementara penulis sendiri hidup di era abad kedua Hijriah. Jadi ada jeda 300 tahun kurang lebihnya. Kita baca bagaimana penyebutan sanad keotentikan risalah ini sampai kepada Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah. Berkata penulisnya, yaitu penyalin dari manuskrip kitab Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Beliau berkata, Akhbarana Abul Makarim Abdul Azim ibnu Abdul Latif ibni Abi Nasr Asy-Syarabi Al-Asbahani fi kitabihi ilaina. Jadi poros dari sanad kitab ini dari dua jalur. Dari jalurnya Zainab Al-Kindiyah sampai kepada Al-Hafidz Adz-Dzahabi. Jalur kedua dari jalurnya Muhammad bin Abdul Mu'min dan sampai kepada Ibnu Hajar dalam Al-Mu'jam Al-Mufahris. Telah mengabarkan kepada kami Abul Makarim Abdul Azim Ibnu Abdul Latif Abul Barakat. Qala akhbaratna asy-syaikhatu Ummu Subhi Daw'un Nisa binti Abil Fath Abdul Razzaq ibni Muhammad ibn Sahal Asy-Syarabi bi qira'ati 'alaiha fi Rabi'i Tsani min sanati 67 wa 500. Jadi sanad dalam risalah kitab ini ada seorang wanita syaikhah, Masya Allah, Ummu Subhi, mengabarkan dengan risalah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah ini pada bulan Rabiul Tsani tahun 567 Hijriah. Qalat, berkata Asy-Syaikhah Ummu Subhi, Amba'ana Abi Al-Imam Abul Fathi Abdul Razzaq qira'atan alaihi fi dari Nabi Asbahan. Asy-Syaikhah tadi mengambil ilmunya dari bapaknya, yaitu Al-Imam Abul Fath, Muqri Fadil, disebutkan oleh As-Sam'ani dalam tarjamah biografinya, Muqri ahli qiraah Fadil, Hasanus Sirah, reputasinya baik, terkenal sebagai ahli hadis di masanya. Fi Safar sanata 29 wa 500, pada bulan Safar tahun 529 Hijriah. Qala haddatsana Syekhul Imam Najmul Khutaba Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Muhammad Al-Mudzakkir Al-Harawi Al-Muqim bi Sa', qaryah min qura Harrah, fima qara'tu alaihi biha min asli sama'ihi, diambil dari gurunya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah, bi khatil Hafidz Abil Fath ibni Samakhwaihi. قلت له أخبركم الشيخ الفقيه أبو الروح ثابت بن محمد الأزدي السعدي في شهور سنة 56 و400. Al-Faqih Abu Ruh Thabit, muhaddits Harrah, disebutkan oleh Dzahabi di Wafiyat. Naam, salah seorang ahli hadis di kurun abad keempat Hijriah. Qala amba'ana Abi Abu Muhammad Muhammad bin Al-Fadl. Beliau berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku yaitu Abu Muhammad Muhammad bin Ahmad. Qala haddatsana Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Qurashi. Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Muhammad bin Ishaq bin Ibrahim Al-Qurashi, anna al-Imam Abu Sa'id Utsman bin Sa'id qala, sampai sanadnya di akhir pada Imam Ad-Darimi. Naam. Qala al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta thara, alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wa la fil ard. Ya'lamu sirra khalqihi wa jahrahum wa ya'lamu ma yaksibuna, nahmaduhu bi jami'i mahamidihi wa nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu wa wasafahu bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ad-Darimi mengawali kitab beliau dengan hamdalah. Segala puji hanyalah milik Allah, yang hanya baginya lah langit-langit dan segala apa yang ada di bumi dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah tanah, yang Maha mengetahui tentang segala yang gaib. Tidak ada yang terluputkan darinya
seberat biji atom, sekecil biji atom sekalipun yang ada di langit maupun di bumi. Dia Maha mengetahui tentang rahasia makhluknya dan apa yang tampak, yang tersembunyi maupun yang tampak. Dan Maha mengetahui segala apa yang diupayakan oleh makhluknya. Kita memujinya dengan seluruh puja dan puji. Dan kita mensifati dia dengan segala apa yang dirinya sendiri telah mensifatkan dengan sifat tersebut. Begitu pula Rasulnya telah mensifatkan dengan sifat tersebut. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah. Menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan dirinya sendiri dengannya di dalam Al-Quran. Maupun telah disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Tanpa ditamthil, dipermisalkan dengan makhluknya. Tanpa pula ditakyif, dibagaimanakan sifat tersebut. Tanpa pula dita'til ataupun ditahrif. Tanpa ditolak, ditiadakan, tanpa pula diselewengkan. Kaidah di sisi ahli sunnah wal jamaah dalam sifat-sifat Allah, isbatun bila tamthil, wa tanzihun bila ta'til. Mengisbat, menetapkan tanpa mempermisalkan, dan mensucikan tanpa menyelewengkan atau meniadakan. Kemudian Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, fahu wallahu, dialah Allah, ar-Rahmanur Rahimu, qaribun mujibun. Dialah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah, nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seluruh nama-namanya yang husna, itu kembali kepadanya. Allah memiliki sifat dzu al-uluhiyah. Begitu pula Ar-Rahmanur Rahim, nama dari nama-nama Allah, terkandung padanya sifat Ar-Rahmah. Sebagaimana dalam firman-Nya di surat Al-Kahfi, wa rabbukal ghafuru dzu ar-rahmah. Dan Rabbmu itu Al-Ghafur, dan yang maha memiliki sifat rahmah. Qaribun mujib. Dia dekat dan maha mengijabahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Allah Subhanahu wa taala qaribun mujib. Mutakallimun qailun, berbicara, berkata, wa sya'in muridun. Allah maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaf'alu ma yasha" dalam surat Al-Hajj. Sesungguhnya Allah itu berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Fa'alul lima yurid. Al-awwalu qabla kulli syai', dialah yang pertama sebelum segala sesuatu. Kana Allahu wa lam yakun ma'ahu syai'. Dahulu Allah itu maha ada, telah ada di masa yang lampau azali, tidak didahului oleh ketidakadaan. Wa laisa ma'ahu syai'. Tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun sebelum Allah ciptakan makhluknya. Kemudian Allah katakan wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya di atas air. Maka setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala al-awwal qabla kulli syai', yang maha pertama awal sebelum segala sesuatu. Wal akhiru ba'da kulli syai', dan dia pula lah yang paling terakhir setelah segala sesuatunya. Setelah semuanya kembali ditiadakan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang maha terakhir. Sebelum kemudian Allah bangkitkan makhluk-makhluknya. Lahul amru min qablu wa min ba'd. Baginya lah segala urusan sebelum maupun sesudah. Walahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Hanya baginya lah penciptaan dan hak untuk memerintah, menetapkan aturan. Maha tinggi Allah, Rabb semesta alam. Walahul asmaul husna, dan baginya lah nama-nama yang husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya segala apa yang di langit maupun di bumi. Dialah Al-Aziz, Al-Hakim. Yaqbidu wa yabsutu wa yatakallamu wa yarda wa yaskhat wa yaghdab wa yuhibbu wa yubghidu wa yakrahu wa yadhaku wa ya'muru wa yanha. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi setelah menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, menyebutkan sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Karena sifat-sifat Allah terkategorikan menjadi dua, sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Di antara sifat-sifat Allah adalah sifat fi'liyah, perbuatan Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah ingin lakukan, maka Allah lakukan kapan saja dan bagaimana saja. Di antara sifat-sifat fi'liyah, sifat perbuatan bagi Allah, Allah itu yaqbidu, mencabut, wa yabsutu, melapangkan, wa yatakallam, dan berbicara, dan ridha, dan marah, dan murka, dan mencintai, dan membenci, dan tertawa, memerintahkan, melarang. Ini semua sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Dzul wajhil karim. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi menyebutkan sifat dzatiyah. Di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah tersifati dengan sifat tersebut
Dzul wajhil karim. Allah memiliki wajah yang mulia. As-sam'i as-sami', dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran dan mendengar. Bantahan kepada Al-Mu'tazilah. Karena di sisi mereka Allah itu as-sami' bila sam'. Allah itu yang mendengar tapi tidak mendengar, yang mendengar tanpa pendengaran. Itu di sisi ahli bidah. Tapi di sisi ahli sunnah wal jamaah, dzu as-sam'i as-sami' wal basari al-basir. Allah memiliki penglihatan dan melihat, wal kalamil mubin, dan memiliki kalam yang jelas, yang gamblang, wal yadaini wal qabdatain. Dan Allah juga memiliki sifat dua tangan. Dan sifat dari tangan-tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah menggenggam kedua tangannya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang Allah lakukan kapan saja Allah kehendaki. Wal qudrati was sultani wal 'azamah. Allah memiliki al-qudrah dan kekuasaan, keagungan, wal ilmil azali, dan memiliki ilmu yang sifatnya azali, lampau, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Ini sifat dzatiyah Allah. Lam yazal kadzalika wa la yazal. Allah Subhanahu wa taala azali, lampau di atas yang demikian itu, tidak didahului oleh ketidakadaan, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Wa la yazalu, dan senantiasa seperti itu. La yalhaquhul fana, maksudnya tidak menyertainya keberakhiran. Sifat-sifat fi'liyah Allah berkaitan dengan masyiah, kehendak Allah. Dan sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah tersifati dengan sifat tersebut, tidak menyertainya keberakhiran. Istawa ala arsyihi fabana min khalqih. Allah itu beristiwa di atas arsy-Nya dan terpisah dari makhluknya. Istiwanya Allah di atas arsy tidaklah melazimkan Allah butuh kepada arsy tersebut. Naam. La takhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada satupun yang dapat menyembunyikan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tersembunyi. Ilmuhu bihim muhitun. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya. Tidak ada satupun yang terluputkan. Wa basaruhu fihim nafidun, dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya itu tidak pernah teralihkan sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Kemudian Imam Ad-Darimi mengakhiri dengan menyebutkan ayat di surat Asy-Syura, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada satupun yang semisal dengannya, dan dia itu As-Sami'u Al-Basir, yang memiliki nama As-Sami' dan memiliki sifat mendengar, yang memiliki nama Al-Basir dan memiliki sifat melihat, yang maha mendengar lagi maha melihat. Al-Imam Ad-Darimi mengakhiri penyebutan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini mengisyaratkan bahwasanya akidah salafus saleh terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah isbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Menetapkan segala nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah menetapkan dengan sifat-sifat tersebut dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an Allah kabarkan. Maka ahlu sunnah menetapkannya tanpa mempermisalkan dengan makhluknya, dan tidak ada kelaziman harus menyerupai sifat-sifat makhluknya. Begitu pula ahli sunnah mensucikan Allah dari meniadakan Allah dari sifat-sifat, mensucikan Allah dari meniadakan Allah dari sifat-sifatnya, tanzihun bila ta'til. Kemudian Ad-Darimi mengatakan rahimahullah, fa bihadzal rabbi nu'minu, dengan Rabb yang seperti inilah, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang sempurna seperti ini, nu'minu, kami beriman dengan sifatnya dzatiyah dan sifat fi'liyahnya. Wa iyyahu na'budu, dan hanya kepadanya lah kami beribadah. Kepada siapa? Kepada zat yang memiliki sifat-sifat yang sempurna dan mulia. Walahu nusalli wa nasjudu, dan hanya kepadanya lah kami salat dan kami bersujud. Kepada zat yang memiliki nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Faman qasada bi ibadatihi ila ilahin bi khilafi hadhihi sifat fa inna ma ya'budu ghairallah. Siapa saja yang memaksudkan dengan peribadatannya dia, dengan ubudiyahnya dia kepada ilah sesembahan yang menyelisih sifat-sifat yang telah tersebutkan, maka sejatinya dia mengibadai selain Allah. Dan peribadatan kepada selain Allah syirik. Wa laisa ma'buduhu bi ilah. Kalau begitu sesembahan dia bukanlah ilah. Karena sejatinya dia mengibadai sesuatu yang tidak ada. Karena Jahmiyah menafikan sifat-sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya yang tidak bersifatlah yang tidak ada. Karena segala sesuatu yang ada, maujud, sudah pasti harus bersifat. Ketika mereka meniadakan sama sekali sifat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bagi Allah Subhanahu wa taala
berarti hakikatnya mereka sedang mengibadahi dan menyembah sesuatu yang tidak ada. Walaysa ma'buduhu bi ilahin kufranuhu la ghufranuhu. Naam, maka mereka itu kafir. Kufranuhu la ghufranuhu. Kafiran dari Allah bukan malah pengampunan dari Allah. Isyarat bahwasanya Jahmiyah itu kafir di sisi para salafus salih. Kemudian Ad-Darimi mengatakan fa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah saja semata. La syarikalahu, tidak ada sekutu baginya satupun dalam hal ibadah tersebut. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Istafahu li wahyihi wa antajabahu li risalatihi wa ikhtarahu min khalqihi li khalqihi. Dialah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah pilih sebagai penyampai wahyunya, dan Allah pilih pula untuk mengemban risalah, dan Allah pilih dari antara makhluk-makhluknya untuk diutus kepada makhluknya. Fa anzala alaihi kalamahul mubin. Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalamnya yang jelas. Tersifati Al-Qur'an dengan kalam yang jelas, kalamnya Allah yang jelas. Berarti di sini isbat bahwasanya Al-Qur'an itu kalamullah. Dan ini akidah salafus salih. Wa kitabahu al-aziza, dan Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabnya yang mulia. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Di mana sifat Al-Qur'an kalamullah itu tidak ada sedikit pun kebatilan padanya. Diturunkan dari hakimin hamid, diturunkan tanzil, isbat sifatul ulu, sifat maha tingginya sang penurunnya, al-munazzil, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin. Al-Qur'an itu Qur'anan Arabiyya, dalam keadaan berbahasa Arab. Dan bahasa Arab itu terdiri dari suara dan huruf. Terdiri dari suara dan huruf. Isyarat bahwasanya kalamullah Subhanahu wa taala itu bukan kalam nafsani, bukan bahasa batin sebagaimana yang dipahami oleh Asy'ariyah Jahmiyah. Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwajin yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. Dan sifat dari Al-Qur'an itu memberikan petunjuk hidayah dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Jadi sifat dari Al-Qur'an itu yahdi, memberikan hidayah, membimbing ke arah hidayah, menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bisa untuk dipahami. Fihi naba'ul awwalina wa khabarul akhirin. Di dalam Al-Qur'an ada kabar-kabar dari generasi pertama sampai apa yang akan terjadi dari generasi yang terakhir. La tanqadi ibaruhu. Ibrahnya, pelajaran-pelajarannya tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah habis dipetik. Wa la tafna ajaibuhu. Dan keajaiban-keajaiban di dalam Al-Qur'an tidak akan pernah fana. Ghairu makhluqin. Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Kalamullah adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat Allah itu bukan makhluk. Wala mansubin ila makhluqin. Tidak pula Al-Qur'an itu dinisbahkan kepada makhluk. Bahkan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan kalamnya Jibril, bukan kalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalamullah, bahkan ketika seorang hamba membaca Al-Qur'an, apa yang keluar darinya adalah kalamullah, bukan makhluk, tidak dinisbatkan kepada kalam seorang pun. Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin. Al-Qur'an itu turun dengannya ar-ruhul amin, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ala qalbika, itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditanamkan, dihafalkan, didiktekan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dan tujuannya? Litakuna minal mundirin, agar engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sang pemberi peringatan. Dengan apa? Ya dengan Al-Qur'an tersebut. Min ladun hakimin alim. Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala wa innaka latulaqqal Qur'ana min ladun hakimin alim. Wa qala nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Di sini Ad-Darimi rahimahullah ingin menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala dengan bahasa Arab yang jelas, yang gamblang. Terkandung padanya suara dan huruf-huruf. Bilisanin arabiyyin mubin. Jadi hujjah itu tegak dengan Al-Qur'an. Man qala bihi suddiqa, siapa yang berkata dengan Al-Qur'an, maka dia akan dibenarkan. Wa man tamassaka bihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang berpegang teguh dengannya, maka dia akan mendapatkan hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran itu kami turunkan berangsur-angsur, kami pisah-pisah
agar engkau membacakannya kepada manusia dalam rentang jeda waktu yang telah ditentukan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu. Na'am. Faqara'ahu kama umira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an itu sebagaimana yang telah diperintahkan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tidak disampaikan. Da'a ilaihi sirran wa jahra. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyeru umat manusia baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Falamma sami'al musyrikuuna ayatin mubayyinatin qalu sahirun wa kahinun wa sya'irun wa mu'allimun majnun. Ketika orang-orang musyrik mulai mendengar apa yang beliau dakwakan, mendengar ayat-ayat yang jelas yang gamblang itu, takjub mereka. Tapi mereka meremehkan sosok Nabi Muhammad SAW bisa mendatangkan ayat-ayat yang jelas tersebut. Maka muncullah tuduhan-tuduhan celaan-celaan sebagai seorang penyihir, dukun, penyair, atau seorang mu'allimun atau mu'allamun majnun. Seorang yang diajari, seorang gila yang diajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa antalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la syai'un yurad. Ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirati in hadha illa ikhtilaq." Kemudian sekelompok kaum musyrikin menyeru sebagian dengan sebagian yang lain, "Tetaplah kalian bersabarlah, kalian bersikukuhlah, kalian istiqomahlah kalian dalam tanda kutip kepada sesembahan-sesembahan kalian. Inna hadza la syai'un yurad." Sesungguhnya yang demikian ini adalah sesuatu yang diinginkan, yang dimaksudkan. Ma sami'na bihadza, kami tidak pernah mendengar sedikit pun yang seperti yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut fil millatil akhirah, di agama-agama yang terakhir, yang sebelumnya. Kemudian mereka mengatakan in hadza illa ikhtilaq, yang demikian itu tidaklah kecuali hanya sesuatu yang diada-adakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in hadza illa qaulul bashar, menghikayatkan tentang tuduhan-tuduhan kaum musyrikin yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu qaulul bashar. Di sini isbat, menetapkan siapa yang menafikan kalamullah dan mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk, maka mereka serupa dengan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa Al-Qur'an yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai qaulul bashar. Padahal itu adalah qaulullah, kalamullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau nasya'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin." Mereka pun menyombongkan diri, mengatakan seandainya kami berkehendak, niscaya kami akan mengatakan yang demikian, semisal apa yang didakwahkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan Al-Qur'an, membuat yang semisal Al-Qur'an. Kemudian mereka mengatakan in hadza illa asatirul awwalin. Tidaklah yang dibacakan, yang dibawakan oleh Muhammad itu melainkan dongeng orang-orang terdahulu. Wa qalu in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Mereka juga menuduhkan apa yang dibacakan, in hadza illa ifkun iftarahu wa a'anahu alaihi qaumun akharun. Kaum musyrikin juga mengatakan tidaklah yang dibacakan oleh Muhammad itu kecuali kedustaan yang diada-adakan dan telah dibantu, ditolong oleh orang-orang, oleh kaum yang lainnya. Itu menuduh bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah ajaran dari Yahudi atau ahlul kitab sebelumnya. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha fayatumla alaihi bukratan wa asila. Orang-orang musyrik itu mengatakan apa yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah dongeng orang-orang terdahulu yang dituliskan kepadanya, didiktikan kepadanya pagi dan sore. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membaca tulisan, tidak pula bisa menulis. Dan Allah juga berfirman, innama yu'allimuhu bashar, menukil tuduhan-tuduhan orang-orang musyrik. Mereka mengatakan innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya yang mengajari Muhammad itu adalah manusia juga. Allah bantah seketika bahwasanya apa yang mereka tuduhkan itu jauh dari tuduhannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu lisannya lisan Arabi, bahasanya bahasa Arab. Sementara mereka menuduhkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengambilnya dari Banu Israel. Sementara Banu Israel bahasa mereka bukan bahasa Arab, a'jam. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadha lisanun arabiyyun mubin, katanya Allah. Bahasa orang-orang yang kalian tuduhkan telah mengajari Muhammad itu bahasa a'jam. Sementara bahasa Muhammad SAW bahasa Arab. Bagaimana bisa? Kemudian mereka mengatakan makhluqun bikalamin, makhluqun mukhtalaqun. Al-Qur'an itu makhluk, diada-adakan. Kalau begitu Jahmiyah ketika mengatakan seperti ini, hakikatnya mereka sama dengan orang-orang musyrik. Makanya para salaf mengatakan, yang mengatakan Al-Qur'an, yang berpendapat memandang Al-Qur'an makhluk, maka dia kafir. Fakadzaballahu azza wa jalla qaulahum wa aqala da'wahum. Maka Allah dustakan mereka, ucapan mereka itu, dan membatalkan dakwaan mereka. Faqala ta'ala faqad ja'u dzulman wa zura. Sungguh mereka orang-orang musyrik itu datang membawa kezaliman dan kedustaan. Wa qala ta'ala qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima.
Allah tegaskan, katakanlah wahai Muhammad, anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard, yang telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah Allah yang Maha mengetahui apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Innahu kana ghafurar rahima. Sesungguhnya Dia Maha mengampuni lagi Maha menyayangi. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa busyra lil muslimin. Katakanlah, Nabi disuruh untuk membantah orang-orang musyrik. Yang telah membawanya turun kepada dirimu, membawa Al-Quran itu turun adalah Ruhul Qudus, yaitu Jibril alaihi salam, mir rabbika, dari Rabbmu. Menunjukkan Al-Quran itu kalamullah dari Rabb subhanahu wa ta'ala. Bil haqqi, dengan hak. Liyuthabbital ladzina amanu, agar orang-orang yang beriman semakin kokoh, semakin tegar. Petunjuk, hidayah, kabar gembira pula bagi orang-orang yang berislam. Wa qala lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Bahasa orang-orang yang kalian tuduhkan itu telah mengajari Muhammad, bahasa mereka itu ajami, non-Arab. Sementara Nabi yang engkau tuduhkan mempelajari Al-Quran dari Ahlul Kitab, bahasanya sendiri adalah bahasa Arab yang gamblang. Bagaimana kalian bisa menuduhkan yang demikian? Maqala la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kemudian Allah tantang mereka, Allah tegaskan, seandainya bangsa manusia dan bangsa jin seluruhnya bersatu padu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling membahu-membahu. Kemudian Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah berkata, "Tsumma nadabahum jami'an ila an ya'tu bimithlihi takharrusan wa ta'alluman minal khutaba'i wa syu'ara wa ghairihim in kanu shadiqin." Kemudian Allah menyeru mereka, orang-orang yang telah menuduh bahwa Al-Quran itu adalah buatannya makhluk, kalamnya makhluk. Ditantang mereka semua untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran. Silahkan kalian seru para khutbah kalian, para ahli khutbah, para penyair kalian dan yang selain daripada itu untuk bahu-membahu membuat yang semisal Al-Quran. In kanu shadiqin, kalau mereka memang benar-benar jujur dalam tuduhannya. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu, datangkanlah dengan 10 surat yang semisalnya, 10 saja. Surat yang memang dibuat-buat, karena mereka kan menuduh bahwasanya apa yang didakwakan, dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dibuat-buat. Am yaquluna iftarah. Mereka semua mengatakan iftarahu. Muhammad itu iftarahu, mengada-ngadakan, membuat-buat surat tersebut. Kalau begitu fa'tu bi 'ashri suwarin mithlihi muftarayatin. Kalau memang itu adalah dibuat-buat, maka Allah tantang. Maka buatlah yang semisal surat yang dibuat-buat tersebut jika kalian memang benar. Wad'u man istata'tum min dunillah, serulah siapa saja yang kalian mampu selain Allah in kuntum shadiqin. Allah tantang dan tidak akan pernah bisa. Wa ya'tu bi suratin mithlihi wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Allah tantang pula untuk membuat satu surat saja, bukan lagi 10 surat. 10 surat mungkin terlalu banyak. Ditantang oleh Allah untuk membuat satu surat yang semisal Al-Qur'an. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Tapi Allah pastikan bahwa mereka tidak akan bisa. Jika kalian tidak melakukannya, tidak mampu melakukannya, dan niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya, maka bertakwalah, takutlah dari api neraka, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu, yang akan dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Dari paparan ini, sejak awal, Al-Imam Ad-Darimi ingin menegaskan, bahwasanya mereka yang menafikan sifat-sifat Allah, dan mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamul makhluk, bahwasanya itu adalah makhluk, maka sejatinya mereka telah serupa dengan orang-orang musyrik. Falam yaqdir al-jinnu wal insu arabuha wa ajamuha min abadatil awthani wa ulama'i ahlil kitabain. Yaitu Taurat dan Injil. Tidak ada yang mampu, jin, manusia, bangsa Arabnya, non-Arabnya, dari para penyembah berhala, atau para ahli, ulama'nya dari ahlul kitab, dari Yahudi maupun Nasrani. An ya'tu bi surah, gak ada yang mampu mendatangkan satu surat pun. Wala bi ba'di surah, ataupun sebagian surat saja. Walau alimu annahum qadiruna 'alaiha la da'au syuhada'ahum ila dzalik. Seandainya mereka sadar, seandainya mereka tahu bahwa mereka itu mampu untuk membuat yang semisalnya, niscaya mereka akan kerahkan segenap daya dan kemampuan untuk bahu-membahu menyeru dan tolong-menolong dalam yang demikian itu. Wa badalu fiha ar-raghaiba minal amwal wa ghairiha. Niscaya mereka akan curahkan
harta benda sebesar apapun demi agar bisa menandingi Al-Qur'an. Li khutabaihim wa syu'araihim wa ahbarihim wa asaqifatihim. Asaqifah, uskup-uskup. Saya mereka akan menyeru bersatu padu dengan para khotib-khotib mereka, para penyair-penyair mereka, para pendeta, para pastur, uskup-uskup, wa kahanatihim, para dukun-dukun mereka, wa saharatihim, para penyihir-penyihir mereka. An ya'tu bi suratin mithliha. Untuk mendatangkan surat yang semisalnya. Tasdiqan lima da'au minaz-zur wa takdziban bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka mampu, mereka akan melakukannya. Karena yang demikian itu akan membenarkan apa yang mereka tuduhkan. Nah, kami juga bisa membuat yang semisal Al-Quran. Berarti tuduhan kami benar. Dan juga takdziban dalam rangka mendustakan dakwaan Muhammad bahwa itu adalah kalamullah. Mana itu kalamullah? Kami pun mampu membuatnya kok. Berarti itu kalam kamu. Tapi karena mereka tidak mampu membuat yang semisalnya menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Maka Jahmiyah yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, mereka serupa dengan orang-orang musyrik yang telah menuduh bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran adalah makhluk, kalam bashar. Kalamnya manusia. Sampai di sini jelas apa yang dimaukan oleh Ad-Darimi. Beliau membahas Jahmiyah dan membawakan ayat-ayat berkaitan dengan bagaimana tuduhan kaum musyrikin yang menuduh bahwa Al-Quran atau yang dibacakan oleh Nabi SAW itu adalah kalamnya manusia. Wa anna ya'til makhluk bimithli kalamil khaliq. Wa kaifa yaqdiru alaihi. Luar biasa bagaimana makhluk bisa mendatangkan semisal kalamnya Al-Khaliq. Menunjukkan Al-Khaliq itu yatakallam. Lahu sifatul kalam. Allah itu berbicara dengan suara dan huruf. Dan tidaklah melazimkan yang demikian itu membutuhkan organ-organ pita suara dan yang semakna dengan itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Naam. Waqad qala Allah Ta'ala wa lan taf'alu. Allah telah menegaskan sekali-kali kalian tidak akan mampu. Falan taf'alu ila yaumil qiyamah, sampai kiamat pun kalian tidak akan mampu mencobanya. Mau dibuat secanggih apapun, ditemukan penemuan-penemuan secanggih apapun, tidak akan mampu membuat yang semisal Al-Qur'an. Fakama annahu laisa kamitslihi syai', falaisa kakalamihi kalam. Sebagaimana dia Allah tidak ada yang semisal dengannya satu pun, maka tidak ada pula kalam yang semisal kalamnya. Kalau begitu Al-Quran itu kalamullah. Kenapa? Karena tidak ada satupun yang mampu untuk menandinginya dan membuat yang semisalnya. Naam. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nasa ila Allah wa ila kitabihi wa kalamihi sirran wa jahra. Selalu senantiasa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sejak awal diutusnya sebagai nabi, beliau mendakwahi manusia kepada Allah dan kepada kitabnya, kepada kalamnya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Muhtamilan lima nalahu min adahum. Beliau menanggung seluruh beban yang ada, gangguan, cercaan, cemoohan, bulian, serangan fisik, gangguan fisik, mental. Naam. Sabiran alaihi. Beliau bersabar di atasnya. Hatta adharahu Allah wa azzah. Sampai pada akhirnya Allah menangkan beliau, Allah tampakkan agamanya. Wa anzala alaihi nasrah, Allah turunkan pertolongannya. Fa daraba wujuhal arabi wal ajami bisuyuf. Maka Allah menangkan beliau di atas bangsa Arab dan Ajam. Hatta dhallu wa danu. Bahkan sampai-sampai mereka semua menjadi hina dina. Islam dimenangkan. Wa dakhalul Islam tau'an wa karaha. Dan masuk ke dalam Islam dalam keadaan mereka itu sukarela maupun terpaksa. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Naam, berbondong-bondong. Wastaqamu hayatahu wa ba'da wafatihi. Dan mereka semua istiqamah selama hidupnya, ketika hidupnya beliau maupun setelah wafatnya, berada dalam puncak keistiqomahan Islam. La yajtari kafirun wala munafiqun muta'awwidun bil Islam an yudhhira ma fi nafsihi minal kufri wa inkari nubuwah. Tidak ada satupun orang kafir atau munafik yang bertameng di balik Islam yang berani untuk menampakkan apa yang ada dalam dirinya berupa kekafiran atau pengingkaran terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faraqan minasif. Kenapa? Karena mereka takut dari pedang. Naam. Munafik
Jadi mereka bertameng dengan Islam, menampakkan dalam tampilan luar sebagai pemeluk Islam, padahal batinnya mereka munafik. Wa takhawufan minal iftidah, dan kekhawatiran untuk terbongkar kedok mereka. Tidak ada yang berani di masa-masa awal. Bal kanu yataqallabuna ma'al muslimina bighammin. Bahkan dahulu mereka terpaksa melebur bersama kaum muslimin tapi dengan penuh kejengkelan, penuh kegalauan. Karena hati mereka busuk. Wa ya'ishuna fihim ala raghab. Terpaksa mereka hidup bersama kaum muslimin menampakkan keislaman. Dahran minad dahri, begitu. Masa demi masa, wa zamanan minaz zaman. Zaman demi zaman, di atas kemurnian ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian datanglah fitnah demi fitnah, terjadinya pergeseran yang berusaha untuk merongrong kemurnian akidah Islam dari arah dalam. Wa kana awal man azhara syai'an minhu ba'da kuffari Quraisy. Dan dahulu yang pertama kali menampakkan sesuatu dari yang demikian itu apa? Penafian terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Allah itu tidak berbicara. Allah tidak mengajak Musa berbicara. Pertama kali yang menampakkan pemikiran tersebut setelah masa kenabian, setelah kufar Quraisy, yaitu Al-Ja'du ibnu Dirham bil Basrah. Jadi cikal bakal yang pertama menampakkan pemikiran ini adalah Al-Ja'd bin Dirham di Basrah. Wa Jahmun bi Khurasan, dan Jahm bin Safwan di negeri Khurasan. Iqtidaan bi kufar Quraisy. Mereka mengikuti kufar Quraisy dalam hal menafikan sifat kalam dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Faqatalallahu Jahman syarra qitlah. Maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan Jahm bin Safwan dengan sejelek-jelek pembinasaan. Telah berlalu di pertemuan sebelumnya. Naam, silsilah dari mazhab Jahmiyah. Al-Jahm bin Safwan mengambil ilmunya dari Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham mengambil ilmunya dari Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an mengambil ilmunya dari Talut. Talut mengambil ilmunya dari Labid. Siapa Labid? Al-A'zam, yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah silsilah dari madhab Al-Jahmiyah. Naam. Wa amal Ja'du fa akhadahu Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Adapun Al-Ja'd maka ditangkap oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Khalid bin Abdullah Al-Qasri ini adalah gubernurnya Bani Umayyah. Dahulu dia gubernur Mekkah, kemudian dimutasikan ke Irak. Naam. Kemudian menangkap Al-Ja'd bin Dirham, fadabahahu dabhan biwasit. Maka Khalid bin Abdullah Al-Qasri, gubernur Irak pada waktu itu, gubernurnya Bani Umayyah, menyembelih Al-Ja'd bin Dirham di kota Wasit di Irak. Fi yaumil adha, di hari Idul Adha. Ala ru'usi man syahidal 'ida ma'ahu minal muslimin, di hadapan seluruh jamaah kaum muslimin yang hadir salat Id. La ya'ibuhu bihi aib, tidak ada seorang pun yang menganggap itu sebagai suatu aib. Wah, kok kejam sekali. Naam. Kok sadis sekali. Kok tega sekali. Enggak ada seorang pun yang menganggap itu sebagai suatu aib. Wala yat'anu alaihi ta'in, tidak ada yang mencela sedikit pun apa yang dilakukan oleh Khalid bin Abdullah. Bal istahsanu dzalika min fi'lihi. Bahkan mereka menganggap bagus apa yang telah dilakukan oleh sang gubernur tersebut. Wa sawwabuhu min ra'yihi, dan dibenarkan ijtihadnya, pandangannya Khalid ibni Abdullah tersebut setelah berpidato khutbah, naam, dengan lantang kemudian menyeru kaum muslimin untuk pulang ke rumah masing-masing dan menyembelih kurban. Kemudian Khalid menghabarkan, saya akan menyembelih Al-Ja'd bin Dirham. Maka turun dari mimbarnya dan disembelihlah Al-Ja'd bin Dirham. Itu kisah dari apa yang terjadi pada tokoh mereka, yaitu Al-Ja'd bin Dirham. Qala al-Imam ad-Darimi rahimahullah, haddatsana Al-Qasim ibn Muhammad Al-Baghdadi. Telah mengabarkan kepadaku Al-Qasim ibn Muhammad Al-Baghdadi, qala haddatsana Abdurrahman ibn Muhammad ibn Habib ibn Abi Habib an abihi an jaddihi Habib ibn Abi Habib, qala Habib ibn Abi Habib mengabarkan, khatabana Khalid ibn Abdullah Al-Qasri biwasit yaum al-Adha. Khalid bin Abdullah Al-Qasri berkhutbah di hadapan kami di kota Wasit di hari Idul Adha.
Faqala, maka Khalid selaku khatib mengatakan, "Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, irji'u fadahhu." Pulanglah kalian dan berkurbanlah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Fa inni mudahhin bil Ja'd bin Dirham. Karena pada hari ini aku juga berkurban dengan Ja'd bin Dirham. Innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalila. Kenapa? Karena sesungguhnya dia menyangka Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walam yukallim Musa taklima. Dan dia juga menganggap bahwasanya Allah tidak berbicara kepada Musa. Wa ta'ala Allahu amma yaqulu al-Ja'du bin Dirham 'uluwan kabira. Maha tinggi, maha suci Allah dari apa yang telah dikatakan oleh Ja'd bin Dirham. Tsumma nazala fadabahahu. Kemudian Khalid turun dari mimbarnya dan menyembelih Al-Ja'd bin Dirham seketika itu. Naam. Dan tidak ada dari satu pun kaum muslimin yang menganggap itu sebagai suatu cela. Bahkan mereka mendukung dan membenarkan apa yang dilakukan Khalid, menunjukkan bahwasanya kebid'ahan dan penyimpangan yang diusung oleh Ja'd bin Dirham dan Jaham bin Safwan merupakan penyimpangan yang gamblang dan jelas. Bahkan seawam-awam kaum muslimin di waktu itu memahaminya sebagai suatu kekufuran dan kesesatan yang nyata. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.